Kita lanjutkan ya ngaji kitab Shahih Bukhari. Kita masih di Kitabu Fadhailis Shahabah. Babu Manaqibi Umar bin Khattab Abi Hafsin Al-Qurasi Al-Adawi. Selanjutnya kita masuk ke Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Oke, langsung saja kita mulai. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Haddatsana Yahya an Ismail. Haddatsana Qais. Qala berkata Qais. Qala berkata Sopo Abdullah. Mazilna tidak henti-henti kami iku aizatan mulia. Mundu aslama semenjak masuk Islam Sopo Umaru Umar. Ini komentar dari Abdullah bahwa semenjak Umar masuk Islam, jadi tak henti-hentinya umat Islam itu bisa menang dan tidak takut lagi disakiti oleh orang-orang musyrik. Haddatsana Abdan Ahbarona Abdullah. Haddatsana Umar ibnu Sa'id an ibni Abi Mulaikah. Anahu sesungguhnya ibni Abi Mulaikah iku sami'a mendengar dia Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas. Yaqulu berkata dia Ibnu Abbas. Wudi'a diletakkan Sopo Umaru Umar ala saririhi atas tempat tidurnya Umar. Cuma ini tempat tidur untuk meletakkan jenazahnya Umar. Jadi Umar meninggal dunia. Fata kanafahu maka mengerumuni hu pada Umar sopo anasu manusia. Yad'una seraya berdoa mereka wa yusalluna dan sholat mereka. Qabla sebelum an yurfa'a jika diangkat dia Umar. Diangkat ini artinya dibawa ke pemakaman. Jadi waktu itu Umar dikerumuni banyak orang, mereka mendoakan, mereka mensolatkan sebelum betul-betul dibawa ke kuburan. Wa ana dan aku Ibnu Abbas iku fihim di kalangan mereka. Aku ya termasuk yang ikut mengerumuni itu. Falam yurokni ya, falam yurokni.
maka tidak mengagetkan ni padaku ila kecuali rajulun ada seorang laki-laki akhidun memegang mangkibi pada pundakku. Lah kok tahu-tahu ada seorang laki-laki memegang pundakku dari belakang. Ya otomatis aku kaget. Ya, aku kaget waktu itu. Fa'idha maka ketika itu laki-laki tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah aku noleh gitu, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Fatarohama maka mendoakan rahmat siapa Ali ala Umar atas Umar. Ala Umar atas Umar. Waqala dan berkata dia Ali mengatakan, ma khallafta tidak meninggalkan engkau Umar ahadan pada seseorang ahabba yang lebih menyenangkan ilaya padaku Ali an alqa jika ketemu aku Allah pada Allah bimisli amalihi dengan semisal amalannya ahadan itu ya mingka daripada kamu ya daripada kamu Umar. Waimullah demi Allah in bahwasanya kuntu ada aku la adunnu nisaya berprasangka aku artinya ya meyakini aku an yaja'alaka jika menjadikan kapadamu Umar sopo Allahu Allah ma'a sohibaika bersama dua temanmu yaitu Nabi dan Abu Bakar yang sudah meninggal lebih dulu. Wahasibatu dan berprasangka aku ini sesungguhnya aku iku kuntu ada aku kasiron banyak asma'u mendengar aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi Dhahabtu pergi aku ana ya aku wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umaru dan Umar wa takhaltu dan masuk aku ana ya aku wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar wa kharajtu dan keluar aku ana ya akunya Nabi wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar. Dan Ali mengatakan kamu tidak meninggalkan seorang pun yang lebih menyenangkan padaku Ali jika aku ketemu Allah dengan semisal amalannya ahad ya, yang engkau tinggalkan daripada engkau. Artinya jadi tidak akan ada lagi
orang yang amalannya hebat seperti kamu. Nah, gampangannya omong seperti itu. Jadi engkau tidak meninggalkan seseorang ini tentunya yang masih hidup. Yang lebih menyenangkan padaku jika aku ketemu Allah dengan semisal amalannya orang tersebut daripada kamu. Artinya yaitu tadi. Jadi setelah engkau pergi ini, tidak akan ada orang yang beramal sehebat kamu. Ya, nggak akan ada lagi orang yang amalannya sehebat kamu, Umar. Ya. Ya. Demi Allah, ya, aku berprasangka atau meyakini kalau Allah akan menjadikanmu bersama dua temanmu. Jadi kamu akan istilahnya berkumpul lagi, ya, ketemu lagi dengan dua temanmu yang sudah mendahului, yaitu Abu Bakar dan Umar. Aku yakin nanti kamu dikuburkan ya, satu komplek pemakaman ya dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, nanti di akhirat ya ketemu lagi, masuk surga bersama lagi, gitu kan. Dan aku berprasangka, menurutku ya, aku itu sering kali atau banyak sekali mendengar dari Nabi. Nabi itu sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi semasa di dunia, semasa Nabi Muhammad masih hidup dulu, Nabi itu ya menyatakan bahwa sering kesana kemari bersama Abu Bakar dan Umar. Nah tentunya kalau di dunia itu ya bersama, nah, nanti insya Allah di kuburan juga bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama. Itu. Nah gitu ya. Kita lanjutkan. Hadatsana Musaddad. Ini Musaddad bin Musarhad ya. Hadatsana Yazid bin Zurai'in. Hadatsana Sa'id ibnu Abi Arubah. Waqala dan berkata li kepadaku sopo khalifatun khalifah. Ini khalifah ini nama orang. Jadi waqala dan berkata li padaku, akunya ini Bukhari ya, Muhammad bin Ismail. Sopo khalifatun khalifah hadatsana Muhammad ibnu Sawain wa Kahmas ibnul Minhal qala berkata keduanya. Hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol. Soida naik sapa anabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhudan pada gunung Uhud.
Uhudan pada gunung Uhud. Wa ma'ahu dan iku bersama Nabi Abu Bakrin utawi Abu Bakar. Wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Farojafa maka bergoncang atau gempa istilahnya. Bergoncang apa gunung Uhud bihim terhadap mereka. Fadorobahu maka memukul siapa Nabi hu pada Uhud birijlih dengan kakinya. Ya, dengan kakinya. Jadi kalau bahasa Jawanya digedruk, ya, memukul dengan kaki. Waqala dan bersabda siapa Nabi usbud, menetaplah Uhudun he gunung Uhud. Ya. Ya. Tetap artinya jangan gempa, usbud. Fama maka tidak ada alaika iku atas kamu ila kecuali nabiyun utawi seorang nabi. Di atasmu itu ada nabi. Ya. Au atau siddiqun orang yang sungguh keimanannya, yaitu Abu Bakar. Wasahidani dan au sahidani. Jadi au itu bermakna dan, ya. Atau dua orang yang mati syahid. Dua orang yang mati syahid itu ya Umar dan Utsman. Karena kenyataannya ya meninggal karena dibunuh. Jadi dibunuhnya Umar ini pas ngimami sholat subuh. Ya, dibunuhnya Utsman ya setelah dia diisolasi di rumahnya, nggak bisa kemana-mana, puncaknya ya dibunuh itu. Jadi mati syahid itu ya tidak harus di medan perang, ya, tidak harus di medan perang. Nah prakteknya Umar Utsman itu ya dibunuh tidak di medan perang. Hadasana Yahya ibnu Sulaiman qala hadasani ibnu Wahbin. Qala hadasani Umar wahwa dan dia Umar iku ibnu Muhammad. Ana Zaid bin Aslam sesungguhnya Zaid bin Aslam. Iku hadasahu bercerita dia Zaid bin Aslam hu pada Umar bin Muhammad an Abih dari bapaknya. Qala berkata Abih di sini ya Aslam. Sa'alani bertanya ni padaku Aslam sapa Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ya putranya Umar bin Khattab. An ba'di sa'nih, tentang sebagian keadaan atau kelakuannya Umar. Yang namanya anak itu kan kadang pengen tahu seluk-beluk bapaknya, pengen tahu dari orang lain. Tentu ya mungkin ya masa kecil bapaknya, masa muda bapaknya, pada saat si anak belum lahir. Ya, itu kalau diceritani bapakmu dulu nakal, oh ya pantes nek aku ya nakal kan gitu kan. Guyonannya seperti itu, ya. Ya, Ibnu Umar ini juga tanya kepada orang lain tentang bapaknya.
yakni menghendaki dia aslam Umar pada Umar. Jadi putranya Umar pengen tahu tentang seluk-beluk dari bapaknya, yaitu Umar. Fa'ahbartuhu, maka mengkabari aku aslam hu pada Ibnu Umar. Ya berhubung tanya ya tak ceritakan bapakmu dulu itu gini, perjuangannya itu ini, gitu. Faqala, maka berkata dia Ibnu Umar, Maro'a itu tidak melihat aku ahadan pada seorang pun, kotu sama sekali, ba'da Rasulillah, setelah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, min hina kubido, dari ketika digenggam atau diwafatkan siapa Nabi, karena yang ada dia ahad iku ajat lebih mempersungguh atau bersungguh-sungguh di dalam ngurusi berbagai macam masalah atau perkara, ya. Wajwat, dan lebih dermawan di dalam masalah harta. Khatan taha, sehingga sampai dia ahad min Umar ibnil Khattab, dari akhir usianya Umar bin Khattab. Saya ulang. Khatan taha, sehingga selesai siapa Umar. Saya ulang maknanya. Khatan taha, sehingga selesai siapa Umar. Selesai siapa Umar itu sampai akhir usianya Umar. Min Umar ibnil Khattab, daripada Umar bin Khattab. Saya ulang maknanya. Khatan taha, sehingga selesai siapa Umar. Akhirnya sampai Umar meninggal. Min Umar ibnil Khattab, daripada Umar bin Khattab. Sehingga Ibnu Umar itu punya komentar begini. Aku tidak pernah melihat seorang pun, ya, setelah Rasulullah meninggal sampai Umar bin Khattab meninggal, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mempersungguh menyelesaikan masalah, lebih dermawan di dalam urusan harta daripada Umar bin Khattab. Ya, daripada Umar bin Khattab. Lah Abu Bakar gimana? Ya seperti di hadis yang sebelumnya, Abu Bakar itu nimba, ya baru 1 timba atau 2 timba itu sudah lemah. Wallahu yaghfirullah, jadi Allah mengampuni dia, gitu loh. Jadi aku tidak pernah melihat seorang pun sama sekali setelah Rasulullah meninggal sampai Umar bin Khattab akhir hayat meninggal juga, aku tidak pernah melihat orang yang lebih
sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah, lebih dermawan masalah harta daripada Umar bin Khattab. Ya. Lah kalau Abu Bakar, ya memang yaitu tadi ada hadis menjelaskan dalam mimpinya Rasulullah, nimbanya itu ya 1 atau 2 timba itu sudah capek, sudah lelah. Tapi di sisi lain tentunya Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Intinya begini, kalau dalam masalah kemasyarakatan, masalah sosial, itu menyelesaikan masalah, cari solusi, ya termasuk di situ ngeramut harta, itu dalam hal ini Umar lebih unggul gitu loh. Tapi dari sisi yang lain Abu Bakar lebih unggul. Ya, Abu Bakar jauh lebih unggul daripada Umar. Walaupun dalam sisi sosial itu Abu Bakar lemah, ya tetap Allah mengampuni dia. Ya. Itu ya. Jadi secara urutan tetap yang terbaik adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Hadasana Sulaiman ibnu Harbin. Hadasana Hamad bin Zaidin an Sabit an Anas radhiyallahu anhu, ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, iku sa'ala bertanya dia, an-nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, anisa'ah tentang urusannya kiamat. Jadi rajulan ini ada yang mengatakan dia adalah Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, ya. Ada yang mengatakan seperti itu gitu loh. Jadi kila huwa Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Dia bertanya kepada Nabi tentang kiamat. Faqala, maka berkata dia rojul, mata kapankah as-sa'atu kiamat? Jadi sa'ah di sini maknanya adalah kiamat. Qala, bersabda Nabi, wa madza, dan utawi apa? Apakah a'tatta menyediakan atau mempersiapkan kamu laha untuk sa'ah, untuk kiamat. Kamu tanya-tanya soal kiamat itu, kamu sudah mempersiapkan apa? Apa kamu sudah punya persiapan untuk menghadapi kiamat itu? Qala, berkata rojul, la say'a, tidak ada sesuatu pun yang aku persiapkan. Ya saya tidak ada persiapan apa-apa Rasul. Ila kecuali ani, sesungguhnya aku iku uhibbu, seneng aku Allah, pada Allah, ya. Ya. Wa rasulahu, dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya cuma modal seneng gitu aja. Ya. Faqala, maka bersabda Rasul, anta, kamu, iku ma'aman, bersama orang ahbabta, yang seneng kamu. Ya kamu bersama orang yang kamu senengi. Ya. Perkara cintamu bener apa ndak, yes, nanti Allah yang tahu.
Yang jelas kamu bersama orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi. Qala berkata sapa Anasun Anas bin Malik. Fama farihna maka tidak berbahagia kami. Bisain dengan sesuatu pun farohana yang menyenangkan. Na pada kami biqaulin Nabi dengan ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta kamu ma'aman bersama orang ahbabta yang senang kamu. Jadi setelah kami dengar ucapannya Nabi antaman ma'aman ahbabta itu, kami itu senengnya luar biasa. Ya, kami tidak pernah seneng dengan sesuatu pun yang lebih menyenangkan kepada kami ya daripada ucapannya Nabi antaman ahbabta itu, antama aman ahbabta itu. Jadi sebahagia apapun kami dengan sesuatu, kebahagiaan itu masih kalah dengan kebahagiaan saat kami mendengar Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Seneng kami luar biasa itu. Qala berkata sapa Anas, Fa'ana maka aku ihibbu seneng aku an-nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anas mengungkapkan isi hatinya, ya, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pribadinya bahwa aku ini seneng pada Nabi, wa Abu Bakrin dan pada Abu Bakar, wa Umar dan pada Umar. Aku seneng sama Abu Bakar sama Umar. Wa arju dan berharap aku an akuna jika ada aku iku ma'ahum bersama mereka bihubi sebab kecintaanku iyahum pada mereka. Dan aku betul-betul berharap kelak di akhirat aku bisa bersama mereka lagi. Bersama Nabi lagi, bersama Umar lagi, bersama Abu Bakar lagi. Sebab cintaku pada mereka. Ya karena apa? Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal itu. Anas ini ya memang betul-betul berduka gitu loh. Sedih, susah gitu. Di riwayat lain itu mengatakan pas Nabi datang ke Madinah itu terang benderang gitu loh. Semuanya terlihat menyenangkan. Begitu Rasulullah meninggal, Madinah itu kok kayaknya gelap gitu. Ada tokoh yang hilang memang. Ditambah Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, susahnya luar biasa. Anas. Lah dengan adanya hadis antaman ma'aman ahbabta itu, Anas berharap kelak di akhirat itu ya bisa bersama-sama lagi. Bersama Nabi lagi, bersama Abu Bakar lagi, bersama Umar lagi itu. Wa ilam akmal dan meskipun tidak beramal aku, Anas bimisli akmalihim dengan semisal amalan mereka.
Anas juga mengakui kalau amalannya itu ya enggak sehebat, enggak sebesar, enggak sebanyak Nabi, Abu Bakar dan Umar. Jadi dalam keimanan itu memang harus ada mahabbah, seneng, rasa seneng. Kita pupuk itu rasa seneng dalam hati pada Nabi Abu Bakar Umar. Walaupun semasa kita di dunia kita tidak pernah ketemu, paling ya dengar ceritanya seperti pas ngaji seperti ini. Tapi rasa seneng itu bebas kok. Ya, yes, dipupuk betul itu rasa seneng. Hadasana Yahya bin Qaza'ah hadasana Ibrahim bin Sa'din an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana niscaya sungguh ada fima di dalam apa-apa kana yang ada apa ma qablakum sebelum kalian bayani minal umam dari para umat. Sopo nasun manusia. Muhaddisun yang ahli bercerita. Ya, yang ahli bercerita. Jadi ada di umat-umat sebelum kalian itu sekelompok orang yang memang ahli bercerita. Fa'in yaku maka seandainya ada fi umati di dalam umatku Nabi Muhammad sopo ahadun seseorang yang ahli bercerita. Fa'inahu maka sesungguhnya ahad iku Umar. Ya, umat-umat terdahulu itu di antara mereka ya ada beberapa orang yang memang ahli bercerita. Umpama di dalam umatku ini ada orang yang punya keahlian bercerita. Tentunya ya Umar bin Khattab itu. Zata menambah sopo Zakaria banu Abi Zaidah an Sa'ad an Abi Salamah an Abi Hurairah qala bersabda sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakot kana niscaya sungguh ada fiman di dalam orang. Karena yang ada di Yaman qablakum sebelum kalian min Bani Israel dari Bani Israel. Sopo rijalun para lelaki yukallamuna yang disuruh bicara mereka. Ya, disuruh bicara mereka. Min goiri an yakunu dari selain jika ada mereka iku ambiya para nabi. Ya. Ya ada di kalangan Bani Israel itu kalau ngomong ya pinter, amar ma'ruf ya pinter, ya bisa memuliakan agamanya. Padahal mereka itu bukan nabi. Ya. Fa in yakun maka seandainya ada min umati dari umatku minhum dari mereka rijalun yukallamun itu sapa ahadun seseorang ya. Fa Umar maka Umar. Jadi umpama di umatku itu ada seseorang yang seperti mereka rijalun yatakallamun yukallamun itu ya tentunya ya Umar bin Khattab itu. Bukan nabi tapi ya kalau disuruh bicara itu ya bisa
enak, memberi penjelasan ya enak, mulang ngaji ya enak, gitu. Menyelesaikan masalah ya bisa. Gitu. Hadasana Abdullah bin Yusuf, hadasana Lais, hadasana Ukel, ani bin Syihab. An Sa'id binil Musayyab wa Abi Salamah ibni Abdurrahman. Qala berkata keduanya, Sa'id bin Musayyab dan Abi Salamah. Sami'ta mendengar kami Abu Hurairah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata dia Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ro'in di saat ada orang yang menggembala atau penggembala ya. Fi ghanamihi di dalam kambingnya ro'in. Jadi ghanam ini berarti jumlahnya banyak. Nah kebiasaan orang Arab kalau menggembala kambing itu banyak. Ada melanggar atau menyerang lah. Apa adibu serigala. Jadi kawanan kambing yang dia gembala itu diserang oleh serigala. Fa'akhadha maka mengambil serigala minha dari ghanam ya, satan pada seekor kambing. Jadi nyerang kawanan kambing dapat satu serigalanya. Fatolabah maka mencari dia ro'in penggembala pada kambing. Ya dikejar kambingnya yang dimakan serigala itu. Khatas tangkodaha sehingga berusaha menyelamatkan dia ro'in pada kambing. Ya. Faltafata maka menoleh ilahi pada penggembala sopa adibu serigala. Pakola maka berkata dia serigala lahu pada ro'in. Ya serigalanya itu ya bisa bicara dan dipahami oleh si penggembala itu. Dia mengatakan man siapakah laha bagi kambing. Yaumas sabu harinya binatang buas. Laisa yang tidak ada laha bagi kambing. Soporoin penggembala goiri selainku. Ya, kalau pas ada serangan binatang buas, hari itu ada serangan binatang buas, terus kambingnya tidak dijaga dengan baik. Lah terus kira-kira kambing itu milik siapa? Kan gitu kan? Ya milik binatang buasnya kan gitu. Ya. Jadi kambing ini milik siapa? Pas suatu hari ada binatang buas menyerang. Terus penggembala aslinya lengah atau teledor. Sehingga bisa dikatakan tidak ada penggembala selain aku. Akunya ya serigala. Ya sudah, berarti kambingnya ya milik serigala itu. Kenapa kamu repot-repot ngejar kan gitu kan? Wis kono mulya kono, wedhusmu sik akeh tak jukuk siji kok. Ya kan? Ya salah sendiri. Hari ini memang ada serangan dari binatang buas lah, kamu sebagai penggembala teledor. Ya sudah. Binatang buasnya ya dapat kambing. Fakala maka berkata sapa anasu manusia, subhanallah. Mereka takjub. Lah iya, serigala kok bisa bicara ya, gitu kan. Bicara seperti itu, man laha yaumas sabu laisa laha ro'in ghairi.
Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ini maka sesungguhnya aku iku uminu, percaya aku bi dengan cerita tersebut. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar juga percaya. Wa Umar dan Umar juga percaya. Padahal wama dan tidak ada sama di sana, di tempat itu ya. Sopo wama dan tidak ada sama di sana, di tempat Nabi cerita itu. Abu Bakar utawi Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar itu tidak ada di situ. Di Nabi pas cerita itu Abu Bakar dan Umar tidak di situ. Tapi Nabi sendiri menyatakan aku loh percaya dengan cerita ini. Ya, Abu Bakar juga percaya, Umar juga percaya. Padahal Abu Bakar, Umar tidak di situ. Artinya apa? Kalau soal keimanan, ya, saking percayanya Abu Bakar dan Umar kepada Nabi. Nabi bilang A ya mereka A, B ya B. Ya, tidak perlu tanya aneh-aneh, tidak perlu apa alasannya, enggak. Apapun yang Nabi bilang, Abu Bakar, Umar itu tentunya percaya. Itulah kefadolan Abu Bakar dan Umar. Hatasana Yahya bin Bukairin hatasana Lais an Ukel ani bin Syihab qol. Ahbaroni Abu Usamah Ibnu Sahlin bin Khunayf an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Sa'id, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda dia Rasul. Baina ana di saat aku iku naimun tidur. Ya. Ro'a itu melihat aku anasa pada manusia. Uridu didatangkan mereka alaya atasku. Jadi saat aku tidur orang-orang itu didatangkan kepadaku. Dihadapkan kepada aku. Wa alaihim dan iku atas mereka kumusun utawi baju kurung atau baju gamis. Ya. Mereka itu memakai komis semuanya. Faminha maka sebagian dari baju ma utawi apa-apa ya belugu yang sampai opo ma asat ya pada ini pentil susu. Nah ini pentil susu ya susu ini pentil susu. Jadi saking kecilnya baju gamis yang dipakai itu seperti itu ya. Wa minha dan iku sebagian dari baju kumus ya. Ma utawi apa-apa ya lugo yang sampai opo ma duna dalika di bawah demikian itu pentil susu. Ada yang lebih longgar bisa sampai perut ya, ada yang lebih longgar sampai paha, ada yang lebih longgar lagi sampai betis itu. Wa urido dan didatangkan sopo alaya atasku sopo Umaru Umar. Wa alaihi dan iku atas Umar komisun utawi baju komis. Ijekta rohu yang menarik dia Umar pada komis. Lah gamis yang dipakai Umar itu sampai jatuh ke tanah itu. Sampai apa? Ngelembreh
ya, di bawah mata kaki itu sampai apa? Ya sekelengsreh ke tanah itu. Jadi dunia mimpi dengan dunia kenyataan beda loh ya. Kalau dunia kenyataan secara fikih memakai pakaian di bawah mata kaki ya diancam neraka kan gitu kan. Diancam neraka. Kalau dalam mimpi ya beda lagi. Ya. Qalu berkata mereka, fama maka apa? Awal tahu mengartikan engkau Rasul hu pada mimpi, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Qala Rasul ad-din agama. Jadi agama itu ibaratnya pakaian yang menjaga kehormatan pemakainya. Ya, agama Islam ya seperti itu. Adalah seperti pakaian yang menjaga kehormatan penganutnya. Lah, kalau soal agama, Umar itu luar biasa agamanya. Jadi ibarat pakaian itu sampai turah-turah gitu loh. Sampai klengsreh yang lemah. Gitu. Hadasana asoltu. Ibnu Muhammadin hadasana Ismail ibnu Ibrahim. Hadasana Ayub ani bni Abi Mulaikah anil Miswar bni Mahromah kola berkata Miswar. Lama tu'ina ketika ditusuk. Ditusuk pas ngimami sholat subuh itu. Ya. Jadi yang menusuk adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ya. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Itu yang nusuk. Jadi di masa Umar ya hegemoni Persia, Romawi itu kan betul-betul runtuh. Ya, betul-betul runtuh. Sehingga orang-orang yang masih mengidolakan Romawi, Persia itu balas dendamnya ke Umar. Ya, secara pengalaman ya kita harus belajar dari sini. Orang kafir ya wes pura-pura baca syahadat itu. Ya kan? Sehingga bisa menyusup dengan mudah di kalangan umat Islam. Apalagi zaman dulu yang nggak ada paspor, nggak ada KTP, menyusupnya lebih mudah. Pokoknya cangkeme muni syahadat sudah dianggap Islam. Setelah bisa menyusup, yes, pura-pura sholat, ya pura-pura sholat, tapi bawa pisau. Terus lama-lama ada di dekatnya imam, ya, di belakangnya imam, subuhnya ya masih gelap, ada kesempatan untuk nusuk Umar bin Khattab. Ya ditusuk betul, ya. Sampai sakit beberapa hari dan meninggal. Kata sehingga Ya'lam itu ya merasakan sakit siapa Umar.
Jadi saat ditusuk ja'ala ya. Ja'ala ya'lam. Ja'ala berbuat atau jadi. Siapa Umar, ya'lamu merasakan sakit dia Umar. Faqala maka berkata lahu pada Umar sapa Ibnu Abbas. Wa ka'anahu dan seakan-akan sesungguhnya Ibnu Abbas iku apa? Yujazi'uhu. Ngresulo. Ngresulo ya itu ya tidak sabar ya. Yujazi'uhu. Itu asal kata tidak sabar ya. Jadi yujazi'uhu. Kalau di ayatnya kan ajazina amsobarna malana min mahis itu kan. Jadi kata jaza ya, jim zain ain itu adalah ngersulo, kebalikan dari tidak sabar. Saya ulang maknanya, wa ka'annahu dan seakan-akan sesungguhnya Ibnu Abbas iku yujazi'uhu. Berusaha menghilangkan ngersulo itu loh. Siapa Ibnu Abbas hu pada Umar itu loh. Berusaha menghilangkan ngersulo. Siapa Ibnu Abbas hu pada Umar. Berarti dengan kata lain pada saat Umar merintih kesakitan karena ditusuk itu, zaman dulu ya belum ada jahit luka atau operasi gimana, belum ada. Ya ususnya putus ya. Ususnya putus. Itu dikasih minum itu ya masuk di mulut keluar lewat perut itu. Karena ususnya memang putus. Umar merasa sakit, Ibnu Abbas menghibur gitu loh. Menghibur, jangan ngeresulo, jangan sedih gitu loh. Jadi berusaha menghilangkan ngeresulo. Siapa? Ibnu Abbas pada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai amirnya umat Islam. Orang-orang mukmin ya, wahai amirnya orang-orang beriman. Walain kana dan seandainya dan niscaya seandainya ada. Apa dzaka demikian itu kematian. Ya. Jadi seandainya engkau itu takut atau khawatir gara-gara ditusuk ini engkau meninggal. Itu loh. Lakot sohibta niscaya sungguh menemani engkau Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya. Jadi kok seandainya karena ditusuk ini jenengan khawatir meninggal. Ya semasa hidup jenengan loh sudah pernah menemani Rasulullah. Suka duka bersama Rasulullah. Pak Ahsanta maka memperbaiki engkau Umar suhbatahu pada menemani Rasulullah.
Tsumma kemudian farok tahu berpisah engkau hu pada Rasul, wahwa dan dia Rasul angka dari engkau iku radin ridho. Setelah engkau berpisah dengan Rasulullah karena Rasulullah meninggal itu loh dalam keadaan ridho kepada engkau. Tsumma sohibta kemudian menemani engkau Aba Bakrin pada Abu Bakar. Fa ahsanta maka memperbaiki engkau suhbatahu pada menemani Abu Bakar. Tsumma kemudian farok tahu berpisah engkau pada Abu Bakar, wahwa dan dia Abu Bakar angka dari engkau iku radin ridho. Tsumma kemudian sohibta menemani engkau sahabatahum pada sahabat mereka, ya artinya engkau bersama para sahabat yang lain itu juga baik, itu loh. Ya, juga baik. Fa ahsanta maka memperbaiki engkau suhbatahum pada menemani mereka. Walain farok tahum dan niscaya seandainya berpisah engkau hum pada mereka, para sahabat, latufarikon nahum, niscaya berpisah sungguh engkau hum pada mereka, wahum dan mereka angka dari engkau iku rodun, orang-orang yang ridho. Ya, itu hiburannya Banu Abbas pada Umar. Qala berkata dia Umar, ya. Amma adapun apa-apa Dakarta yang menuturkan kamu Ibnu Abbas min suhbati Rasulillah dari menjadi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, waridhohu dan ridhonya Rasul. Fa inama maka sejatinya daka demikian itu iku manun anugerah minallah dari Allah Ta'ala yang maha luhur, mana yang memberi anugerah siapa Allah bihi dengan anugerah alaya atasku. Nah, Umar sambil merasakan sakit itu bilang, adapun yang kamu ucapkan tadi, yang kamu omongkan tadi, bahwa aku bisa menemani Rasulullah dengan juga ridho dengan aku, itu adalah anugerah yang memang Allah berikan kepadaku. Wa ammama dan adapun apa-apa Dakarta yang menuturkan kamu min suhbati Abi Bakrin dari menemani Abu Bakar, waridhohu dan ridhonya Abu Bakar, fa inama maka sejatinya daka demikian itu manun anugerah minallah dari Allah, jala yang agung apa dikruhu sesebutannya Allah, mana yang memberi anugerah siapa Allah bihi dengan anugerah alaya atasku. Wa ammama dan adapun apa-apa taro yang melihat kamu Ibnu Abbas min jazai dari ngeresuloku, ya, ngeresuloku, fahuwa maka adapun ngeresulo iku min ajlika dari arah kamu, wa ajli ashabika dan dari arah kawan-kawanmu. Ngeresuloku itu ya bukan karena sakitku ini, bukan, tapi disebabkan oleh kamu dan kawan-kawanmu itu malahan, ya.
Wallahi demi Allah, lau seandainya ana sesungguhnya li iku bagiku opo tila al ard sepenuhnya bumi apanya dahaban emasnya. Laftada itu niscaya nebusi aku bihi dengan emas sepenuh bumi min adzabillah dari siksanya Allah. Azza yang maha mulia wajalla dan maha agung. Qabla sebelum an arahu jika melihat aku pada siksa. Ya, aku ngresula itu bukan karena sakitku ini bukan, justru karena kamu dan kawan-kawanmu itu. Artinya karena aku harus jadi amir ngurusi kamu dan kawan-kawanmu itu. Ya. Lah aku jadi amir itu ya khawatir kalau nggak bisa apa? Nggak bisa adil, nggak bisa gimana gitu. Ya. Terus aku diseksa oleh Allah. Itu yang membuat aku takut itu. Yang membuat aku takut itu ya kamu dan para kawan-kawanmu itu. Karena kenapa aku yang harus jadi khalifah, aku yang harus jadi amir ngurusi kalian itu. Aku takut nggak adil, aku takut terus aku diseksa oleh Allah. Lah seandainya aku punya emas sepenuh bumi, ya aku buat untuk nebusi seksa tersebut sebelum aku melihat seksa itu betulan. Ya. Atau ada yang berpendapat adanya aku ngresula ini karena aku tahu nanti setelah aku mati, kalian itu akan tertimpa fitnah yang besar. Ya, seperti yang diceritakan Hudzaifah bin Yaman itu. Jadi pintu fitnah itu ya Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab meninggal ya sudah. Fitnah itu bergelombang. Datang satu belum selesai, datang yang lain. Qala berkata sapa Hamad bin Zaid, tasana Ayub ani bin Abi Mulaikah ani bin Abbas, dakal tu masuk aku ala Umar atas Umar, itu lafadznya. Pas Umar ya sakit karena ditusuk itu. Bihada dengan ini hadis.